Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Arafah dimanapun Anda berada, bersyukur kita masih diberi kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa hingga sampai saat ini. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang hadis sahih, namun banyak pertanyaan tentang hadis ini. Kenapa tidak sama pada realita yang terjadi? Kenapa tidak sama seperti yang ada pada kenyataan? Ada hadis mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu, diikat setan-setan. Jikalau setan ini dibelenggu, mengapa masih banyak kemaksiatan yang terjadi? Di luar sana masih banyak orang-orang yang masih minum khamr, minum tua. Di sana-sana, di luar sana masih banyak orang yang masih ngomongin aib orang lain. Di luar sana masih banyak orang yang masih cakap kotor. Lalu apa yang salah dalam hadis ini? Maka ketika ada hadis yang tidak atau belum cocok dengan realita, maka adab dalam belajar hadis, ittahim ra'yak wattahim nafsak. Curigailah pendapatmu, akalmu, curigailah dirimu. Mungkin kamu yang belum memahami hadis tersebut. Ternyata hadis ini sudah dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, orang pakar hadis yang sangat-sangat mendalami ilmu hadis, bahkan ahli fikih, ilmu tafsirnya matang, bahkan karangan beliau salah satunya adalah ilmu tafsir adalah tafsir Jalalain. Jadi Imam Suyuti menjelaskan dalam kitab Ad-Dibaj ala Muslim tentang hadis ini. Apa makna setan diikat, dibelenggu di bulan Ramadan? Lalu kenapa masih banyak perbuatan maksiat yang terjadi? Maka penjelasannya adalah ada dua jawaban yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti. Yang pertama, setan dibelenggu itu bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan puasa sesuai dengan adab-adab berpuasa. Jikalau orang di bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa, kemudian melaksanakan puasa dengan adab-adabnya, tentu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak cakap kotor, kemudian menjaga pandangan, menjaga semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka orang yang seperti inilah yang akan dijaga dan setan akan dibelenggu darinya. Adapun orang yang tidak melaksanakan puasa dengan adab-adabnya, maka ya masih bisa digoda, dibelenggu oleh setan. Ini pendapat yang pertama oleh Imam As-Suyuti. Dan yang kedua, jawaban yang kedua adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu tidak hanya murni dari setan saja, tapi ada asbabun ukhra, ada sebab-sebab yang lain. Yang pertama, kata Imam As-Suyuti, an-nufus al-khabithah, yaitu nafsu yang sangat buruk.
sama-sama kita ketahui bahwa kita ini dititipi oleh Allah nafsu. Dan nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Tapi nafsu harus dididik sehingga bisa kembali kepada Allah menjadi nafsu yang mutmainnah. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang mutmainnah tidak serta-merta menjadi nafsu yang mutmainnah. Maka Syekh Muhammad Al-Busiri dalam kitab Al-Burdah, beliau bersyair yang syairnya menjelaskan tentang nafsu yang berbunyi, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak-anak. In tuhmilhu, kalau dibiarkan saja, syabba ala hubbir radai, maka anak ini kalau dibiarkan menyusu, tidak disapi, maka dia akan tumbuh besar pun dia akan masih suka nyusu. Tapi jikalau 2 tahun sudah disapi, maka anak ini akan terbiasa untuk tidak menyusu lagi. Apa maknanya? Nafsu itu jika dikendalikan, jika dididik, contoh nafsu makan, pada saat ini adalah kita di bulan Ramadan, tentunya nafsu makan sangat-sangat dijaga, harus dijaga. Dan otomatis kita sudah menjaga nafsu makan, karena yang tadinya 2-3 kali sehari sekarang menjadi 2 kali sehari. Tentu ini sangat bagus untuk melatih nafsu makan kita. Tapi wallahu a'lam, jika walaupun bulan Ramadan tetap makannya 3 kali, mungkin dibuka puasa, sebelum tidur, dan sahur, itu wallahu a'lam. Tapi pada saat ini waktu yang tepat untuk kita melatih nafsu makan kita. Dikurangi nafsu porsi makan kita yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali. Kalau ini tidak dilatih nafsu makan kita, kalau kita mau apapun kita akan beli, kita akan makan, kita masukkan ke dalam perut kita, maka nafsu makan ini akan terbiasa untuk leluasa atau kita umbar, artinya tidak dilatih. Maka ini nantinya akan menjadi nafsu yang buruk bagi kita, tidak bisa menjaga. Seperti lagi nafsu tidur juga nafsu. Maka orang yang ingin nafsunya menjadi nafsu yang mutmainnah, tidurnya juga harus dijaga. Artinya apa? Benar-benar diperhatikan berapa porsi tidur dalam 1 hari. Jangan lebih dari 8 jam misalnya. Kalau kita sekarang mungkin malam berkurang waktu tidur karena sahur harus bangun, siap subuh usahakan jangan tidur, di pagi hari jangan tidur, siap zuhur ditambahi tidurnya sehingga menjadi pas porsinya. Nafsu tidur. Maka banyak lagi nafsu-nafsu yang lain yang kita harus benar-benar kendalikan, harus benar-benar kita didik di bulan Ramadan ini. Kalau nafsu tidak dididik, maka nanti kembali kepada Allah menjadi nafsu yang belum mutmainnah. Yang kedua, selain nafsu yang buruk, jawaban yang kedua adalah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk, kata Imam As-Suyuti, ini juga bisa menjadikan seseorang berbuat maksiat. Misal, orang yang merokok, mohon maaf bagi yang merokok, orang yang merokok selesai makan, ini akan sangat sulit untuk menghindari rokok setelah makan. Dia akan bahkan pusing kalau tidak merokok selesai makan. Kebiasaan ini jika dibiarkan dan menjadi kebiasaan yang sulit dihindari, ini buruk. Contoh kebiasaan yang lagi yang
yang buruk adalah ketika kita lagi marah, emosi, maka kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang tidak sopan. Maka kebiasaan ini jikalau tidak dikendalikan, tidak dihindari, maka akan menjadi kebiasaan buruk sehingga menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah kebiasaan buruk yang menyebabkan orang melakukan maksiat. Yang ketiga, yang terakhir adalah orang melakukan maksiat di bulan Ramadan selain sebab setan. Yang ketiga adalah syayatinul insiyah, setan yang berbentuk manusia. Kita tahu bahwa setan itu ada dua, syayatinul jinni wal insi, setan yang berbentuk manusia dan setan yang berbentuk jin. Jikalau orang jahat dengan jahatnya sendiri tidak mengajak kepada orang lain, dia jahat. Tapi jika orang ini jahat dan mengajak kepada orang lain, setan. Syayatinul insi, setan yang berbentuk manusia. Memang setan yang berbentuk jin sudah diikat, tapi setan yang berbentuk manusia masih bebas berkeliaran. Maka sangat baik jika di bulan Ramadan ini kita memilah kawan, sahabat. Apakah sahabat ini baik untuk kita atau tidak? Karena as-su'u yu'di, keburukan itu menular. Orang jika berkawan dengan pedagang minyak parfum, maka dia sedikit akan terhimbas bau wangi, harum parfumnya. Tapi kalau dia mendekati orang penjual ikan, ya sedikit banyak pasti akan terkena bau amis. As-su'u yu'di. Maka pilih kawan di bulan Ramadan ini, pilih kawan yang baik-baik, pilih kawan yang ahli ibadah, yang puasa, yang cakapnya pun baik, sehingga kita tidak tertular oleh keburukannya. Karena setan tidak hanya setan yang tidak nampak, tapi setan ada yang berbentuk manusia. Sahabat Arafah dimanapun Anda berada, jadi kami rangkum kembali perkara yang menyebabkan manusia masih berbuat maksiat di bulan Ramadan ini. Walaupun dalam hadis katanya setan sudah dibelenggu, Imam Suyuti menjelaskan yang pertama adalah orang-orang yang menjalankan puasa dengan adab-adabnya, itulah orang yang tidak akan digoda oleh setan. Artinya setan dibelenggu hanya untuk orang-orang yang menjalankan puasa beserta adab-adab puasa. Yang kedua, penyebab orang manusia masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, ada penyebab lain selain setan. Yang pertama, an-nufus al-khabithah, nafsu yang buruk. Yang kedua, al-adah ar-rakikah, kebiasaan yang buruk. Yang ketiga adalah asyayatin al-insiyah. Nah, demikian, semoga bisa memberi manfaat untuk saya pribadi dan sahabat Arafah semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.